Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan membahas latihan soal sumatif akhir semester 1 mata pelajaran IPA kelas 5 SD kurikulum Merdeka. Di sini nanti ada 3 sub soal ya teman-teman. Yang pertama adalah pilihan ganda, kedua ada isian singkat, dan ketiga ada esai. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Dari soal yang pertama, perhatikan fakta-fakta berikut. 1. Bagian bening yang tembus pandang. 2. Terletak di lapisan terluar mata. 3. Berfungsi untuk masuknya cahaya pertama kali di mata. Fakta-fakta tersebut menunjukkan ciri-ciri dari A. Iris, B. Kornea, C. Retina, atau D. Sklera. Yang mana teman-teman jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah kornea. Soal yang nomor 2, jika seorang anak berteriak di dalam gedung bioskop, maka akan terdengar bunyi pantulnya. Bunyi pantul ini disebut dengan A. Gema, B. Pantulan, C. Gaung, atau D. Gempa. Yang mana teman-teman? Iya, betul sekali. Jawabannya C. Gaung. Lalu soal yang nomor 3, perhatikan rantai makanan berikut. Tumbuhan, serangga, katak, lalu ular. Berdasarkan rantai makanan tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Tumbuhan berperan sebagai konsumen 1, B. Serangga sebagai konsumen 2, C. Katak berperan sebagai produsen, dan D. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, betul sekali, yang D. Di sini tumbuhan berperan sebagai produsen, kemudian serangga itu adalah konsumen tingkat 1, lalu katak konsumen tingkat 2, dan ular adalah konsumen tingkat 3. Soal yang nomor 4, hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi adalah A. Jaring-jaring makanan, B. Piramida makanan, C. Rantai makanan, atau D. Ekosistem. Yang mana teman-teman? Ya, benar. Jawabannya adalah C. Rantai makanan. Lalu soal yang nomor 5, jika dua buah kutub magnet sejenis didekatkan, maka yang terjadi adalah A. Tolak menolak, B. Tidak tentu, C. Tarik menarik, D. Kedua magnet menyatu. Kutub yang sejenis teman-teman, misal kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi, iya betul sekali, jawabannya adalah tolak menolak. Nomor 6, benda yang ditolak oleh magnet adalah A. Besi dan plastik, B. Baja dan besi, C. Kayu dan plastik, atau D. Kayu dan nikel. Yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Kayu dan plastik. Soal nomor 7, lapisan terluar atmosfer adalah A. Troposfer, B. Stratosfer, C. Mesosfer, atau D. Eksosfer. Yang mana? Iya, jawabannya adalah D. Eksosfer ya teman-teman, lapisan terluar dari atmosfer kita. Soal yang nomor 8, lapisan bumi yang paling tebal adalah A. Mantel, B. Kerak, C. Inti luar, atau D. Inti dalam. Yang mana jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah mantel bumi. Itu adalah lapisan yang paling tebal. Oke, soal yang nomor 9. Air di bumi mengalami siklus yang terus berputar. Proses penguapan air laut dalam siklus air disebut juga dengan proses A. Kondensasi, B. Evaporasi, C. Presipitasi, atau D. Infiltrasi. Jawabannya apa teman-teman? Nama lain dari penguapan? Ya, jawabannya adalah B. Evaporasi. Kalau kondensasi itu nama lainnya pengembunan ya teman-teman. Presipitasi itu nama lainnya hujan. Sementara infiltrasi nama lainnya adalah penyerapan. Oke, soal yang terakhir di pilihan ganda, perhatikan tahapan siklus air berikut. 1. Infiltrasi, 2. Kondensasi, 3. Evaporasi, dan 4. hujan. Urutan proses siklus air yang benar adalah, ini ada A, B, C, dan D. Seperti pilihan berikut teman-teman. Kira-kira yang pertama itu apa ya? Siklus air.
Ya, benar. Dimulai dari evaporasi atau penguapan. Lalu setelah menguap itu akan terbentuk awan atau pengembunan, namanya adalah kondensasi. Lalu awan akan bergerak ke tempat yang lebih tinggi sehingga akan terjadi hujan atau presipitasi, dan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi itu akan terserap lagi ke dalam tanah atau infiltrasi. Berarti urutannya dari nomor berapa teman-teman? Iya, nomor 3, 2, 4, dan 1. Berarti jawabannya adalah C. Oke, masih dipaham teman-teman? Yes, kita lanjutkan ke soal isian singkat. Nomor 1, bagian mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata adalah titik-titik. Apa teman-teman jawabannya? Mengatur jumlah cahaya. Ya, jawabannya adalah iris. Soal yang nomor 2, jumlah getaran yang dihasilkan setiap detik disebut apa teman-teman? Ya, disebut dengan frekuensi. Lalu soal yang nomor 3, frekuensi diukur dengan satuan apa teman-teman? Biasanya itu ada singkatan Hz. Itu namanya apa? Iya, satuannya adalah Hertz. Lalu soal yang nomor 4, sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem disebut dengan apa? Apa? Ya, benar, disebut dengan jaring-jaring makanan. Soal yang nomor 5, jalur rantai makanan dimulai dari peran tumbuhan sebagai titik-titik. Tumbuhan sebagai apa teman-teman? Karena tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis sehingga disebut sebagai produsen dalam rantai makanan. Soal yang keenam, garis-garis tidak kasat mata yang menunjukkan gaya magnet yang terdapat di sekitar benda magnetik disebut dengan apa? Ya, benar sekali, disebut dengan garis gaya magnet teman-teman. Soal yang nomor 7, jika kutub magnet yang tidak senama, maksudnya tidak sejenis, didekatkan, maka akan titik-titik. Misal kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi apa teman-teman? Ya, benar, terjadi tarik-menarik. Lalu soal nomor 8, bentuk permukaan bumi yang memiliki perbedaan tinggi rendah dikenal dengan istilah titik-titik. Istilahnya apa teman-teman? Ya, istilahnya adalah relief. Soal nomor 9, bagian permukaan bumi yang berupa daratan disebut dengan titik-titik. Apa namanya teman-teman? Ya, namanya adalah litosfer. Kalau perairan namanya apa ya teman-teman? Ya, pintar sekali, perairan itu namanya hidrosfer. Soal terakhir nomor 10 di isian singkat, proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus disebut titik-titik. Apa namanya teman-teman? Iya, namanya adalah siklus air. Bisa ya teman-teman menjawabnya? Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ke soal esai. Nomor 1, sebutkan sifat-sifat cahaya. Biasanya di soal esai ini teman-teman minimal menjawab 3 ya. Jadi sifat-sifat cahaya itu kan ada 6. Kalian bisa menyebutkan 3 dari 6 tersebut. Apa kira-kira teman-teman? Ya, sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus, kedua dapat dipantulkan, dan yang ketiga adalah menembus benda bening. Masih ada lagi seperti bisa dibiaskan, begitu. Oke, soal yang nomor 2, sebutkan komponen ekosistem yang kamu ketahui dan berilah contohnya. Komponen ekosistem itu ada 2 teman-teman. Ada apa saja ya? Ya benar, ada biotik dan abiotik. Biotik itu merupakan komponen ekosistem berupa makhluk hidup. Contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara abiotik itu adalah komponen ekosistem berupa benda mati. Contohnya ada tanah, air, udara, cahaya matahari, kelembapan, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sebutkan 3 sifat-sifat magnet.
Yang pertama, magnet itu memiliki dua kutub teman-teman, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua, kekuatan magnet terletak pada kedua kutubnya. Sifat yang ketiga, kutub magnet yang senama atau sejenis itu jika didekatkan akan tolak-menolak. Jika kutub magnet tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Begitu ya teman-teman. Oke, soal yang nomor 4. Sebutkan 3 bagian bumi. Terdiri dari litosfer atau daratan, hidrosfer nama lainnya adalah perairan, dan yang ketiga adalah atmosfer. Soal nomor 5. Sebutkan urutan siklus air yang benar. Ada 4 tahap teman-teman. Dimulai dari apa? Ya, dimulai dari evaporasi atau penguapan. Lalu kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Setelah itu presipitasi atau hujan. Dan yang terakhir adalah infiltrasi atau penyerapan. Paham ya teman-teman sampai sini? Semoga nanti teman-teman bisa mengerjakan soal sumatif akhir semester 1 dengan baik dan mendapat nilai yang memuaskan. Oke teman-teman, sekiranya cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Bye-bye.